Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiah. Username saya 1108261336. Saya adalah mahasiswi pendidikan vokasi berkelanjutan D1 TKJ ITB yang bersubkampus di SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tutorial sebuah jaringan. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan beberapa peralatan yang akan saya gunakan dalam membuat jaringan tersebut. Yang pertama itu PC atau personal komputer. Di sini saya juga akan menggunakan 6 buah PC, di mana saya akan membedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, satu buah PC saya akan menjadikan sebuah server, dan 5 PC lainnya saya akan jadikan PC client. Yang kedua itu NIC atau Network Interface Card. NIC sering juga disebut sebagai LAN card. LAN card ini adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan jaringan. Biasanya NIC ini terletak pada slot di belakang CPU. Selanjutnya switch. Switch ini saya gunakan karena saya menggunakan beberapa buah PC. Karena switch ini berfungsi menggabungkan beberapa PC menjadi sebuah kelompok jaringan. Saya tidak menggunakan hub karena hub sekarang udah lumayan ketinggalan zaman dan jarang ditemukan. Selanjutnya itu konektor RJ45. Konektor RJ45 ini berfungsi sebagai menghubungkan antara kabel UTP dengan slot port konektor pada PC. Lalu kabel UTP. Kabel UTP ini terdiri dari 4 kabel yang terpilih masing-masing menjadi 2, sehingga jumlah kabel dalam kabel UTP ini ada 8. Dari 8 kabel ini hanya digunakan 4 kabel saja untuk mengirim data dan menerima data Ethernet. Selanjutnya saya menggunakan alat tambahan seperti crimping dan tester. Crimping ini saya digunakan untuk mengkrimping konektor RJ45 yang sudah terpasang dengan baik ke kabel UTP. Selanjutnya tester. Tester ini berguna sebagai jikalau kita ingin mengetahui apakah kabel UTP dengan RJ konektor 45 yang kita sudah pasang telah berhasil. Itu saja mungkin alat-alat yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat pengkabelan strike. Yang pertama itu kabel UTP. Kabel UTP ini kita gunting, kita buka kulitnya hingga dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih masing-masing warnanya. Karena saya di sini menggunakan pengkabelan secara strike dan warnanya ada seperti pada gambar ini. Kita dapat melihat urutan-urutan warna pada kabel UTP yang menggunakan pengkabelan strike. Setelah urutan warna sudah tersusun rapi, potong ujung kabel seperti ini hingga rata. Kemudian masukkan kabel ke konektor RJ45, lalu krim menggunakan alat crimping tadi sehingga hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa, jika ingin mengetahui apakah pengkabelan kita sudah berjalan atau berhasil, jangan lupa menggunakan alat tester. Nah, karena pembuatan kabel strike-nya sudah selesai, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi dan setting jaringan. Di sini saya menggunakan topologi star. Seperti ini rancangannya. Ini saya buat seperti jaringan topologi star yang berada di sekolah saya dulu. Seperti ini. Di sini ada switch hub yang terhubung dengan beberapa PC, dan yang ini server tadi yang memiliki IP address seperti ini.
Gateway-nya dan subnet mask-nya itu sama saja. Yang membedakan itu host dari IP address-nya. Kalau net ID-nya harus sama. Kalau misalnya tidak sama, dia akan tidak bisa saling berhubung. Begitu juga dengan hostnya, yaitu yang ini hostnya. Kalau dia itu sama, saat kita mengirimkan data, dia akan saling bertabrakan sehingga sangat sulit untuk menerima atau mengirim data tersebut. Dan ini adalah access point yang berfungsi sebagai pengantar jaringan untuk WiFi, di mana kita di sini bisa menggunakan HCP default atau sebagainya, hingga komputer-komputer lain yang ingin masuk tidak perlu mengkonfigurasi IP terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Sebelum saya menutup, saya akan memberitahukan sedikit tujuan dari membuat sebuah jaringan, yaitu membagi sumber daya. Contohnya, kita bisa dapat membagi sumber daya seperti printer, CPU, memori, dan hard disk. Juga kita bisa melakukan komunikasi seperti mengirim email, surat elektronik, dan chatting. Lalu akses informasi seperti web browsing yang ada seperti web browsing Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.